Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita mulai kuliah siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dik, kita langsung mulai ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini, teman-teman, kita akan mempelajari tentang media fermentasi untuk poin-poin yang nanti mungkin akan teman-teman sering pelajari atau sering temukan pada saat kalau kalian sudah merancang suatu bioreaktor, begitu ya. Teman-teman, insya Allah minggu depan deadline untuk penugasan ya, untuk presentasi terkait dengan mikrobiologi. Nanti setiap kelompok saya akan minta teman-teman untuk melakukan presentasi secara online gitu. Nanti kemudian rekaman dari presentasinya bisa diupload di YouTube dan link YouTube-nya teman-teman bisa share di Google Classroom di stream sehingga nanti yang lainnya bisa menyimaknya. Untuk materi terkait dengan hal yang akan teman-teman presentasikan ini nanti akan saya ujikan begitu. Saya akan review sebelum UTS dan nanti juga akan saya tambahkan di dalam UTS sebagai bentuk asesmen gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi utama kita terkait dengan media industri fermentasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu, Dek, bahwa industri fermentasi atau industri yang berkaitan dengan teknologi bioproses ini nanti akan juga dipengaruhi oleh beberapa tahap gitu ya, dan juga akan terdiri dari beberapa langkah yang hampir mirip begitu ya, yang hampir mirip dengan tahapan industri kimia pada umumnya. Jadi pada step PIK di teman-teman semester 3 kemarin kalian sudah mempelajari bahwa ada beberapa tahapan proses begitu ya, tahapan proses untuk membuat suatu bahan baku menjadi produk yang lain. Yang pertama mulai dari penyimpanan bahan baku hingga penyimpanan produk. Nah, di PIK dan di RBK insya Allah sama untuk tahapan benda-bendanya itu, cuma yang akan kita pelajari dan lebih poin yang baru itu adalah terkait dengan media fermentasi begitu ya, media fermentasi. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya dulu, apa saja yang mempengaruhi media fermentasi, dan nanti kita akan susul dengan contoh begitu ya, contoh media fermentasi yang biasanya kita pakai untuk menghidupkan atau tetap menjaga keberlangsungan hidup mikroorganisme tertentu. Oke, Dek, kita mulai. Saya pakai pempek dulu sebentar. Oke, untuk media fermentasi begini, terkait dengan perbandingan antara PIK atau proses industri kimia dengan RBK, rekayasa biokimia, ini adalah di pada tahapan treatment gitu ya, pre-treatment bahan baku. Insya Allah untuk stepnya nanti sama teman-teman, mulai dari penyimpanan dulu ya, penyimpanan bahan baku, kemudian nanti pre-treatment bahan baku, kemudian nanti mulai dari unit reaksi, nanti ada reaksi, kemudian pemisahan produk, kemudian pemurnian produk, dan yang keenam nanti adalah penyimpanan produk. Insya Allah untuk di RBK dan PIK ini nanti sama, stepnya juga ada 5. Cuma yang nanti yang menjadi kayak modifikasi begitu ya, modifikasi tambahan di RBK adalah di sistem ini.
pretreatment bahan baku. Karena kalau di PIK bahan bakunya teman-teman kan hanya zat organik atau inorganik biasa yang kemudian nanti teman-teman reaksikan menjadi produk yang baru. Tetapi kalau di pretreatment bahan baku di PIK, selain bahan baku yang anorganik organik tadi, kita juga akan fokus kepada penyiapan strain-nya atau menyiapkan mikroorganisme sebagai nanti katalisnya begitu. Nah, pada kesempatan pagi hari kita akan membahas apa saja poin-poin yang penting untuk kita agar kita tahu begitu ya yang kita harus siapkan agar proses industri bioteknologi ini atau bioproses ini bisa berjalan secara maksimal. Nah, untuk step yang lain di step 1, 2, 3, 4 nanti sampai 5 di RBK akan saya sampaikan di minggu depan ya teman-teman. Jadi fokus untuk hari ini adalah kita akan mendiskusikan terkait dengan media fermentasi atau nanti yang berkaitan dengan pretreatment bahan baku berkaitan dengan mikroorganisme yang kita gunakan sebagai biokatalis di proses teknologi bioproses. Oke. Jadi sebenarnya apa toh yang kita sebut dengan media terus dari kemarin kita sebut media terus ya. Definisi dari media fermentasi adalah ada dua begitu teman-teman, ada 2 poin yang akan kita highlight. Media fermentasi itu berupa apa saja? Dia adalah berupa nutrisi, hormon dan substrat begitu ya. Nutrisi, hormon dan substrat yang dibutuhkan sel untuk berkembang biak. Jadi karena kita menggunakan makhluk hidup untuk proses reaksinya, maka kita harus menjaga keberlangsungan hidup dari makhluk hidup yang kita akan pakai ini, begitu Dik. Dan apa saja zat yang kita butuhkan untuk menjaga keberlangsungan hidup dari makhluk hidup ini adalah berupa 3 hal ini, yaitu yang pertama adalah nutrisi, hormon, dan substrat. Nah, terkait dengan media fermentasi, ini nanti tidak bergantung begitu ya. Media fermentasi tidak bergantung kepada parameter proses produksi dan jenis dari bioreaktor. Jadi, media fermentasi ini akan teman-teman persiapkan begitu, akan teman-teman handle. Media fermentasi ini akan teman-teman handle sebelum nanti teman-teman masuk ke dalam rangkaian proses industri. Jadi setelah media ini sudah benar, sudah kita siapkan, kemudian makhluk hidup itu sudah siap begitu ya, sudah ready untuk kita masukkan ke dalam fermentor, maka akan ada aliran utama media fermentasi itu akan mengalirkan si makhluk hidup atau strain ini nanti masuk ke dalam fermentor. Sehingga kemampuan kita untuk mengetahui begitu apa saja nutrisi yang dibutuhkan, hormon yang dibutuhkan, substrat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu penting karena kita membutuhkan satu sub gitu ya, sub produksi khusus yaitu terkait dengan media. Di situ nanti kita akan ada beberapa unit operasi yang berkaitan dengan makhluk hidup tadi. Nah, ciri khas dari media fermentasi itu adalah dia kompleks dan sintetis. Jadi, ciri khas media itu adalah dia nanti sifatnya buatan. Jadi kita siapkan, bukan media fermentasi bukan hal yang kita bisa isolasi dari alam, begitu teman-teman. Tapi nanti kita akan tambahkan dan kita akan sintesiskan sendiri, sehingga itu nanti merupakan suatu buatan. Sehingga kenapa itu nanti menjadi penting karena proses sintesis yang kita lakukan untuk membuat suatu media fermentasi tertentu ini nanti akan menjadi pengaruh begitu. Jadi pengaruh terhadap operasi dari makhluk hidup tadi. Antara lain adalah stabilitas sel, kualitas produk, yield, dan parameter operasi, dan bagaimana nanti caranya kita mengolah limbah prosesnya. Jadi media ini tergantung dari subjek operatornya. Jadi kalau semisal operator ini dapat menghandle media fermentasi dengan baik, maka stabilitas sel, kemudian kualitas produk, yield itu nanti akan terkontrol dengan baik begitu teman-teman. Tetapi kalau operator yang di dalam industri ini kemudian ditempelkan atau kemudian ditugaskan di sub media fermentasi dan dia tidak begitu menguasai begitu ya, tidak menguasai
sistem morfologi dan fisiologi dari makhluk hidup yang kita gunakan, yang digunakan, lalu kemudian dia asal begitu ya, asal menambahkan nutrisi, padahal nutrisi tersebut tidak diperlukan begitu ya, tidak diperlukan oleh makhluk hidup. Kemudian dia mungkin asal menambahkan kadar hormon yang terlalu berlebihan atau menambahkan kadar substrat secara berlebihan di dalam media fermentasi, itu nanti akan mempengaruhi produk gitu ya, produk dari makhluk hidup tersebut. Nah, kualitas produk ini ya mulai tadi ya, stabilitas, kualitas produk, yield, kemudian parameter operasinya, gimana nanti kemudian kalau semisal ada limbah kita ngolahnya kayak gimana begitu teman-teman. Nah, terkait dengan bagian tadi, komposisi begitu ya, komposisi dari media fermentasi, ini nanti akan ada 1, 2, 3, 4 begitu ya. Ada 4 poin utama di media fermentasi yang nanti harus kita tambahkan ke dalam suatu kultur begitu, suatu kultur agar dia tetap hidup begitu. Yang pertama adalah makronutrien, kemudian yang kedua adalah mikronutrien. Sama halnya kayak diet kita gitu ya teman-teman, jadi ada yang makronutrien dan mikronutrien. Makhluk hidup mikroorganisme pula juga dia butuh makro dan mikronutrien. Kemudian selain itu juga ada beberapa faktor tambahan, ini biasanya hormonal ya, hormon sesuai dengan hormonnya. Kita tambahkan beberapa faktor tambahan, dan yang terakhir adalah terkait dengan oksigen. Nah, ini nanti ada beberapa macam dari kultur yang saya kasih bintang ini belum tentu butuh gitu ya, tergantung dari mikroorganisme kalian itu nanti sifatnya apa, apakah aerob, apakah anaerob, apakah fakultatif aerob dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa istilah terkait dengan media fermentasi. Yang pertama adalah inokulum. Inokulum itu apa? Inokulum itu adalah substansi atau kultur sel yang diperkenalkan ke dalam suatu media fermentasi. Yang kemudian nanti sel tersebut akan menjadi subjek utama, menjadi faktor utama atau aktor utama untuk nanti kita teliti terkait dengan metabolismenya itu baik apa enggak, kemudian tumbuh apa enggak begitu ya. Jadi inokulum itu medianya ada, kita tambahkan mikroorganisme ke dalamnya. Nah, ini disebut dengan inokulum. Ini berupa mikroorganisme. Nah, inokulum ini kita masukkan ke dalam media. Nah, dia nanti menjadi faktor utama atau aktor utama untuk kita cek kira-kira metabolismenya seperti apa. Dia tumbuh enggak atau dengan komposisi media fermentasi yang kita sudah buat begitu. Jadi semisal sini, jadi tumbuh kembang dari inokulum itu tergantung dari komposisi atau fungsi dari fermentation medianya atau media fermentasi yang sudah disiapkan. Jadi kalau semisal dan FM ini atau media fermentasi ini akan sangat berpengaruh dan bisa kita cek gitu deh. Jadi setiap 3 hari sekali itu nanti kita cek biasanya untuk membuat media fermentasi yang optimal. Biasanya setiap 3 hari itu kita cek. Semisal hari Senin kita tambahkan inokulum gitu ya, inokulum sekian miligram begitu. Kita cek di 3 hari kira-kira makhluk hidup ini, inokulum ini tuh dia berkembang enggak? Kalau berkembang berarti formulasi dari media fermentasi kita sudah berjalan dengan baik gitu. Nanti tinggal kita cek. Kalau misal kita ubah komposisinya, misal media fermentasi terdiri dari urea, mikronutriennya sekian, makronutriennya terdiri dari ini sekian. Nanti kita bisa otak-atik besarannya, nanti kita cek yang paling banyak begitu ya, yang paling banyak menghasilkan produk inokulum begitu, inokulum yang tumbuh itulah nanti jadi kayak variasi begitu ya, variasi media fermentasi yang kita inginkan gitu, yang paling optimal begitu deh. Jadi terkait dengan inokulum seperti itu. Jadi inokulum itu intinya mikroorganisme yang kita inputkan ke dalam suatu media fermentasi. Nah, terkait dengan inokulum
dan berkaitan dia dengan media fermentasi ya, maka yang akan kita optimalkan tadi seperti yang saya sampaikan adalah adaptasinya dia terhadap media dan kemudian apakah ada mutasi yang terjadi di dalam mikroorganisme tersebut. Jadi apakah di dalam media itu akhirnya DNA-nya akan berkembang atau tidak, terjadi radiasi atau tidak, terus zat kimianya itu ada muncul yang lain atau tidak, begitu teman-teman. Jadi ini adalah dua hal yang kita harus optimasi, gitu, yang harus kita optimasi berkaitan dengan inokulum yang kita injekkan atau kita temukan di dalam suatu media fermentasi tersebut. Nah, ini adalah contoh, begitu ya, contoh dari nilai pembangkitan dalam fermentor sebagai fungsi ukuran dan produktivitas. Jadi kita punya SCP, single cell protein. Dia memiliki ukuran reaktor di 3.000 meter kubik atau 3 juta liter. 3.000 meter kubik ini ukuran bioreaktornya. Kemudian produktivitasnya dia menghasilkan single cell protein di 1.900 gram per meter kubik per jam. Kemudian produknya itu di 0,6 dan harganya di $0,6 per kilogram, dan untuk nilai perubahannya dari dari makhluk hidup ke single cell protein itu adalah sekitar $1,2 per meter kubik. Nah, dari sini tabel ini saya ingin memperkenalkan ke teman-teman bahwa bioreaktor itu beragam, gitu ya, dia beragam ukuran dari volume dari suatu bioreaktor. Tergantung dari apa? Tergantung dari produk yang kita akan pakai, begitu ya, atau produk yang akan kita akan hasilkan, begitu, dari produk yang kita akan hasilkan. Untuk single cell protein memang secara produksi dia jauh lebih mudah, begitu ya, jauh lebih mudah untuk menjaga inokulumnya untuk dia tetap tumbuh, maka bioreaktor ini dimungkinkan untuk punya volume paling tinggi di 3.000 meter kubik. Sedangkan untuk yang di sikonin atau kemudian untuk membentuk suatu bakteri dehidrogenase, begitu, ternyata kita membutuhkan volume reaktor yang hampir skala lab, begitu ya, skala lab di 0,5 meter kubik atau sekitar 500 liter, karena yaitu tadi performa dari mikroorganisme yang membentuk bakteri dehidrogenase ini tidak bisa bekerja dalam volume yang cukup tinggi, begitu. Jadi volume reaktor di sini nanti akan dipengaruhi oleh produk-produk yang akan kita inginkan. Dan kemudian harga produk ini kita lihat ya, Dik, bahwa harga produk ini tidak mesti dengan produksi yang tinggi itu nilainya jadi tinggi, begitu, Dik. Karena semakin mudah, begitu ya, semakin mudah proses pembuatannya, dalam hal ini semakin mudah pre-treatment inokulumnya di dalam media fermentasi, dia memiliki harga produk yang jauh lebih rendah, begitu. Dan di sini karena dehidrogenase ini ternyata memiliki operasi untuk media fermentasinya juga lumayan cukup kompleks, begitu, maka akan menghasilkan produk yang juga jauh lebih mahal, begitu teman-teman. Apalagi MCA, apalagi delta IFN untuk kebutuhan farmasi ya, biasanya di sini untuk area ini. Begitu. Jadi ini contoh untuk gambaran ke teman-teman bahwa semakin mudah pretreatment medianya, begitu ya, media fermentasi itu mudah, maka akan mempermudah juga kita untuk bisa mentreatment mikroorganismenya. Karena mikroorganisme mudah ditreatment, maka produktivitasnya jauh akan bisa lebih tinggi kapasitasnya, sehingga mengakibatkan ukuran dari reaktor ini bisa besar, begitu ya, bisa besar, tetapi yaitu berlawanan arah, begitu ya, Dik, dengan harga produknya. Jadi di sini untuk handling, gitu ya, handling inokulum
itu terbilang cukup mudah begitu ya, relatif mudah. Nah, karena dia mudah, maka kan mikroorganismenya juga gampang kita handle, maka ukuran bioreaktornya cenderung akan lumayan cukup tinggi begitu, cukup tinggi. Nah, karena dia mudah dan kemudian bioreaktornya bisa besar, karena kemudahan mikroorganisme itu bisa bergerak gitu, biasanya harganya juga nggak terlalu tinggi begitu teman-teman. Kebalikannya, kalau semisal di area sini, lebih ke sini ya, ini intermediate yang tengah-tengah, ini tuh handlingnya lumayan cukup. Handlingnya ini inokulumnya agak susah begitu teman-teman, sehingga volumenya kita nggak bisa gede-gede, karena kalau semakin besar maka poin-poin yang harus kita jaga juga akan semakin maksimal juga, sehingga menjadi limitasi untuk volume desain dari bioreaktor tersebut. Nah, karena handlingnya susah, maka otomatis kan produk yang dihasilkan ini juga akan jauh lebih bernilai fantastis begitu ya untuk harganya. Begitu. Oke, itu terkait dengan kebalikan begitu ya, kebalikan dari media fermentasi, berkebalikan dengan kapasitas yang bisa kita handle dan harga dari produk tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan atau sumber dari mikroorganismenya. Jadi sekarang kita cek inokulum itu kita dapat dari mana, Bu, gitu ya. Sebelum kita masukkan ke dalam suatu media fermentasi, inokulum ini bisa kita ambil dengan 2 tahapan utama, yaitu kita bisa isolasi dari alam, begitu ya, dari alam, atau kita bisa beli dari suatu lembaga yang kita sebut dengan koleksi kultur. Nah, untuk sumber alam biasanya kita bisa ekstrak gitu ya, ekstrak dari tanah, air sungai, laut, bahkan komponen yang ada di dalam tubuh kita begitu deh. Jadi kayak air liur, kemudian kayak cairan feses kita atau mungkin kencing kita, itu kan nanti ada beberapa bakteri yang mungkin kita bisa isolasi dari situ. Jadi ada sumber alam dan sumber lembaga. Jadi kalau lembaga atau koleksi kultur ini dia betul-betul fokus kepada penyimpanan gitu ya, penyimpanan dari mikroorganisme yang mungkin spesial gitu, yang mungkin kita tidak bisa koleksi atau kita tidak bisa sekresi atau ekstraksi dari sumber alam kita. Jadi kita bisa lihat dari tanah, dari air, dari udara atau dari dalam tubuh kita sendiri gitu. Ini kayak list untuk koleksi kultur atau tempat menyimpan kultur mikroorganisme yang lengkap gitu, tersebar sih di dunia ya. Ada ATTC di Amerika, ada CBS di Belanda, kemudian ada CCM di Kanada dan lain sebagainya begitu. Oke, kita kembali lagi di komposisi sekarang. Tadi sudah teman-teman tahu istilah inokulum ya, intinya dia mikroorganisme yang akan kita injekkan masuk ke media. Nah, sekarang kita fokus ke medianya. Media fermentasi itu nanti harus kita fungsikan. Jadi suatu media ini akan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah makronutrien, kemudian mikronutrien, kemudian dia nanti faktor tambahan added value namanya istilahnya, dan mungkin kita harus tambahkan oksigen jika semisal nanti mikroorganisme teman-teman adalah mikroorganisme inokulum yang aerob begitu. Sekarang kita masuk ke yang pertama ya, yaitu makronutrien. Makronutrien itu apa sih, Bu? Makronutrien itu adalah intinya, jadi media itu kan nanti isinya adalah makanannya begitu ya, makanannya si inokulum begitu. Nanti kita akan tambahkan inokulum di sini. Gitu. Nah, inokulum itu nanti kemudian yang akan kita masukkan ke dalam media agar nanti kita cek dia tumbuh apa enggak, adaptasi apa enggak di dalam media tersebut. Nah, untuk biar bisa adaptasi, biar bisa tumbuh nih si inokulum, maka butuh 4 ini tadi ya. Yang pertama kita akan bahas adalah makronutrien. Makronutrien itu apa? Namanya aja makro ya, jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh inokulum dengan skala yang cukup besar gitu ya, yang skala cukup besar. Nah, makronutrien sama halnya makronutrien kita begitu ya, kita teman-teman. Jadi bakteri dan kita membutuhkan makronutrien yang terdiri atas beberapa sumber.
yang merupakan sumber karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, dan magnesium. Jadi sumber-sumber karbon, nitrogen, sulfur, fosfor begitu. Jadi sumber-sumber mineral makro yang nanti kita akan bahas ya. Lalu apa saja yang biasanya ada karbonnya, ada hidrogennya, ada nitrogennya, sulfur, fosfor, dan magnesium itu antara lain adalah gula, lipid, asam amino, garam mineral, dan air. Begitu teman-teman. Kita akan bahas dulu di makronutrien. Yang pertama adalah sumber karbon dulu ya. Nah, sumber karbon itu kita dan makhluk hidup dan inokulum itu biasanya akan terpenuhi dari karbohidrat. Begitu kita terpenuhi dari karbohidrat. Nah, biasanya untuk media fermentasi kita akan tambahkan sumber karbon itu dari glukosa, karena glukosa C-nya lumayan cukup banyak ya, Dik. Jadi biasanya kita akan pakai larutan glukosa sebagai sumber karbon. Nah, karbohidrat yang lebih kompleks, jadi karbohidrat kan ada banyak tahap ya, ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Jadi di sini ini kan termasuk mono gitu ya, monosakarida. Kalau monosakarida kita ikatannya rangkap lebih kompleks, maka dia nanti jadi disakarida. Kemudian disakarida berikatan lebih kompleks lagi, dia menjadi polisakarida. Kemudian polisakarida kita tambahkan zat-zat yang lain, ini nanti bisa menjadi yang namanya selulosa. Gitu, selulosa gitu teman-teman. Nah, sumber karbon itu bisa kita dapatkan dari step ini. Jadi bisa selulosa, polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Tetapi semakin kompleks gitu ya, semakin kompleks media sumber karbonnya, maka kita butuh treatment lebih lanjut. Itulah kenapa biasanya disakarida, pati atau polisakarida dan selulosa itu kita akan treatment lebih lanjut agar nanti bisa kita ubah menjadi monosakarida. Jadi monosakarida ini adalah menu utama gitu ya, menu utama si inokulum itu untuk mendapatkan sumber karbonnya. Nah, terkait dengan dosis gitu ya, karbon sumber karbon di dalam suatu mikroorganisme itu nanti ada patokannya. Tetapi biasanya untuk media yang ditambahkan, jadi glukosa yang ditambahkan adalah di sini sekitar setengah gram sel kering per gram glukosa. Jadi kalau semisal setengah gram gitu ya, gram sel, maka kebutuhan glukosanya adalah 1 gram begitu teman-teman. Biasanya untuk range standarnya gitu ya, range umumnya untuk sumber karbon atau sumber glukosa itu adalah 1 gram glukosa itu untuk setengah gram sel kering begitu teman-teman. Oke. Yang kedua, untuk tipe makronutrien yang kedua adalah sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogen ini kita akan fungsikan sebagai untuk keperluan metabolisme inokulum. Nah, untuk kebutuhan mikroorganisme inokulum ini, nitrogen biasanya nanti akan didapatkan dari protein gitu ya. Nitrogen dalam protein termasuk enzim serta asam nukleat. Jadi sumber nitrogen ini nanti berupa protein, berupa enzim, dan berupa asam nukleat. Ada RNA, DNA begitu ya. Jadi kan ada kompleks komponen dari nitrogen yang kompleks yang nanti memang dibutuhkan oleh inokulum untuk melakukan metabolisme. Nah, kebanyakan sumber nitrogen yang kita akan gunakan itu adalah dari amonia atau NH3 atau garam yang ada nitrogennya. Jadi amonia NH3 kalau semisal pinginnya gas, atau biasanya kita pakai urea. Urea itu NH4 NO3 2 kali, NH4 NO3 2 kali untuk
model atau untuk bentuk dari sumber nitrogennya. Karena mikroorganisme itu tidak menghasilkan nitrogen ya, Dek ya. Jadi dia tidak dalam metabolismenya itu butuh nitrogen, tetapi di metabolisme itu juga dia nggak mengeluarkan nitrogen. Beda kalau semisal oksigen, Dek. Jadi kalau mikroorganisme metabolisme nanti teman-teman ada siklus Krebs gitu ya, siklus Krebs itu nanti ada yang namanya ATP, ada yang namanya CO2 dan O2. Jadi CO2 dan O2 itu senantiasa akan masuk keluar, akan tersiklus gitu ya di dalam suatu metabolisme sel. Tetapi nitrogen tidak, padahal nitrogen ini diperlukan untuk proses metabolisme. Jadi di dalam siklus Krebs itu kita nanti akan menambahkan tambahan NN ini untuk keperluan untuk enzimnya, kemudian keperluan untuk asam nukleatnya, DNA, RNA-nya, dan kebutuhan untuk proteinnya, gitu. Nah, N2 atau sumber nitrogen, sumber N ini nanti kita dapatkan dari amonia, biasanya gas atau pupuk urea, NH4, NO3 2 kali. Urea, biasanya larutan urea kita tambahkan di media fermentasi begitu. Nah, terkait dengan jumlah gitu ya, jumlah nitrogen yang ditambahkan dalam fermentasi, teman-teman dapat hitung dari massa sel yang diharapkan dan komposisi rata-rata mikroorganisme yang digunakan. Jadi karena nitrogen itu digunakan untuk proses metabolisme, maka kita bisa prediksi, kita tuh pengennya inokulumnya tuh bergerak atau berkembang sampai seberapa banyak begitu. Nah, berkembang sampai seberapa banyak itu nanti kita bisa tentukan sumber N-nya sekian gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk bakteri, kandungan nitrogen rata-rata adalah sekitar 12,5% atau 1/8 dari bodi bakteri tersebut. Nah, oleh karena itu kalau semisal ingin menghasilkan 5 gram gitu ya, 5 gram sel bakteri per liter, maka teman-teman membutuhkan sekitar 1/8-nya sekitar 625 mg nitrogen gitu. Jadi kebutuhan nitrogen rata-rata nanti tergantung dari mikroorganismenya. Kalau bakteri di sekitar 12,5%, 1/8-nya. Jadi kalau kita ingin bakteri kita atau inokulum kita berkembang menjadi konsentrasinya di 5 gram per liter begitu, maka ya tinggal 5 kali 12,5%, yaitu 625 mg. Itu untuk makro. Sekarang untuk mikro dan added value. Kalau untuk mineral ini nanti termasuk mikronutrien ya, teman-teman di sini nanti termasuk mikronutrien. Nah, untuk mineral ini nanti ada zat-zat yang lain yang bukan karbon dan nitrogen yang nanti mungkin teman-teman akan butuhkan di dalam proses metabolisme bakteri di dalam media fermentasi. Gitu. Jadi kita tambahkan sedikit, ada fosfor, ada es, ada magnesium, ada besi. Hampir semuanya ini nanti akan membantu proses metabolisme. Dan yang faktor ketiga adalah added value. Added value atau faktor tumbuh ini nanti teman-teman berupa vitamin, asam amino tambahan atau nukleotida tambahan yang mungkin harus kalian tambahkan untuk mikroorganisme jika semisal makhluk hidup tersebut nggak memproduksinya begitu ya. Jadi semisal kalau makhluk hidup yang kita tambahkan di media itu nggak bisa mensekresi vitamin, tidak bisa memproduksi vitamin, tidak bisa memproduksi asam amino dan tidak bisa memproduksi nukleotida, maka teman-teman harus nambahkan itu. Itu disebut dengan faktor tumbuh. Karena vitamin, asam amino dan nukleotida dibutuhkan untuk melakukan proses metabolisme tadi, sehingga akan mempengaruhi penambahan inokulum di dalam media kalau misalnya kita nggak nambahkan ketiga hal ini gitu ya. Baik, seperti itu untuk pengertiannya terkait dengan komposisi dari media fermentasi. Ada makro, mikronutrien, kemudian ada added value begitu ya teman-teman. Jadi saya recap, makro kalau kita nanti berbicara teknis begitu ya di media fermentasi, makronutrien itu adalah hanya C dan N gitu ya. Sedangkan untuk mikro yang lain, untuk mikro adalah nutrisi-nutrisi yang lain seperti
fosfat, sulfur, magnesium, dan zat besi. Gitu, ini adalah mikro-mikro, jadi nutrisi tetapi nggak terlalu banyak, tidak seperti C dan N. Kemudian added value itu adalah yang harus kita tambahkan jika mikroorganisme itu nanti nggak menghasilkan gitu ya. Ada vitamin, asam amino, dan nukleotida. Vitamin, kemudian asam amino, dan nukleotida. Gitu. Nah, ini adalah contoh begitu ya, contoh kebutuhan range dari makronutrien dan mikronutrien di variasi makhluk hidup begitu. Jadi bakteri, fungi, dan mold gitu ya. Mold itu fungi juga, jadi yeast fungi, mold itu juga fungi, bakteri berarti bakteri ya. Nah, ini adalah range untuk prosentase kebutuhan dari nutrisi di dalam suatu media fermentasi jika kita ingin masukkan kingdom ini gitu ya. Kalau kingdom bakteria begitu, kingdom bakteria ini kita kasih nilai rata tengahnya begitu. Kalau karbon di sekitaran 48% dari berat keringnya. Jadi kalau semisal nitrogen tadi 12,5% ya. Jadi kalau semisal kita ingin feednya atau produk gitu ya, produk inokulum, produk media fermentasi itu pengennya 100 gram sel. Maka teman-teman harus tambahkan karbonnya adalah 48 gram. Kemudian harus menambahkan 12,5 gram nitrogen. Kemudian membutuhkan protein sekitar 55 gram. Begitu. Jadi 48 ini terhadap berat kering dari mikroorganismenya ya teman-teman, bukan komposisi totalnya. Jadi karbon untuk bakteri dibutuhkan sekitar 48% dari berat kering dari sel tersebut atau dari inokulum tersebut. Kalau berupa yeast dan mold sama ya, jadi bakteri, yeast, dan mold seringnya butuh 48% dari berat kering si inokulum. Kemudian kalau nitrogen dia bervariasi, kalau bakteri di 12,5%, kemudian di yeast itu 7,5% dan mold itu di 6% dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa teman-teman pelajari. Ini untuk makronutrien maksud saya, dan ini adalah mikronutriennya. Mikronutrien ada fosfor, sulfur, magnesium tadi ya yang sudah kita singgung. Ini adalah sebaran kebutuhan prosentase dari mikronutrien per berat keringnya. Ternyata memang agak cukup signifikan begitu ya, perbandingannya. Yang disebut makro kan kita butuhnya lumayan cukup banyak, Dik. Tetapi kalau yang kita sebut mikro, dia kita butuh sih, cuma tapi nggak terlalu banyak. Hanya maksimal di 2,5% yaitu fosfor. Tapi yang lain sulfur ada di 0,3 sampai 1%, kemudian potasium itu di 0,1 sampai setengah, kemudian zat besi ada di 0,01 sampai 0,1. Kalau tembaga, zinc, dan mangan itu ada di 0,01 sampai 0,01. Begitu. Ini adalah tabel rata-rata untuk umumnya begitu ya. Umumnya si mikroorganisme itu kita tambahkan makro dan mikronutriennya di dalam suatu media fermentasi. Oke. Itu tadi kita sudah bahas tiga komposisi untuk media fermentasi. Kemudian yang keempat ini adalah air. Jadi komposisi untuk media fermentasi utama adalah air, karena ini nanti dia akan mensuplai kebutuhan hidrogen mensuplai kebutuhan hidrogen untuk proses tumbuh dari inokulum tersebut. Nah, air terkait dengan itu teman-teman, karena nanti habis ini kita akan bahas beberapa jenis media, jenis bakteri. Nanti saya akan link YouTube-nya. Saya sudah buat YouTube di kemarin gitu tentang jenis-jenis makhluk hidup berdasarkan kebutuhan air, kebutuhan pH, kemudian kebutuhan oksigen dan kebutuhan untuk cahaya kalau nggak salah. Gitu. Nanti ada beberapa link, nanti saya akan tambahkan di Google Classroom kalian untuk teman-teman review lagi. Jadi untuk komposisi yang keempat adalah air, ini untuk sumber hidrogen. Nah,
terkait dengan air, maka sumber air kalian itu harus teman-teman jaga begitu ya, karena ada beberapa hal yang nanti akan mempengaruhi kerja inokulum, akan mempengaruhi tumbuh kembang dari inokulum, antara lain pH, kemudian garam terlarut atau kesadahan dari air tersebut, dan bahan buangan terlarut atau limbah yang ada di dalam air tersebut. Dan biasanya kalau berkaitan dengan ini, begitu ya, berkaitan dengan ada garam yang terlarut di dalam air, kemudian ada impuritas-impuritas di dalam air, maka prosesnya dia harus ada proses ini, deionisasi atau penambahan garam. Nah, ini teman-teman terkait dengan mikronutrien, ini kebanyakan gitu ya, kebanyakan atau seringnya kita tambahkan mikronutrien itu dia nanti ada di dalam bentuk suatu garamnya, garam terlarutnya begitu ya, garam terlarut di dalam air. Nah, kalau semisal air tersebut sudah ada, kita tulis lagi mikronutrien. Mikronutrien tadi ada fosfor, sulfur, magnesium, kemudian ada mangan, ada zinc, ada tembaga, ya tembaga dan seperti itu, tembaga, zinc, mangan, magnesium, sulfur dan fosfor ya untuk mikronutrien. Nah, bentuk mereka itu tuh dia ditambahkan di dalam suatu media fermentasi gitu. Media fermentasi itu dalam garam terlarutnya, Contoh untuk P, kita bisa pakai P dan Mg. Kita bisa pakai kalau Mg biasanya MgCl2. Garam MgCl2 ditambahkan ke dalam media fermentasi. Kalau P itu biasanya kita tambahkan urea, jadi urea atau pupuk NPK. Pupuk NPK itu untuk sumber P. Kalau sulfur kita juga tambahkan dari pupuk NPK, karena di NPK juga ada untuk sulfur ya. Untuk sumber kaliumnya juga kita dapatkan dari pupuk NPK. Di NPK juga kita bisa tambahkan sumber nitrogen dari situ, begitu teman-teman. Nah, NPK ini nanti kan dilarutkan di dalam air, ini juga terlarut di dalam air. Nah, khusus untuk Mg, Mn, ZnCO ini biasanya kita bisa dapatkan dari garamnya. Bisa MnCl2, ZnCl2, atau CuCl2. Atau garamnya bisa tidak hanya bukan hanya klorin ya, bisa jadi juga MnF, ZnF, garam-garam untuk laboratorium terkait dengan ini. Nah, itu kalau semisal airnya tidak ada kandungan sama sekali, begitu maksud saya. Jadi kalau semisal sumber air teman-teman untuk dialirkan ke dalam media fermentasi itu harusnya kita cek dulu, begitu ya, harusnya kita cek dulu. Dengan alat bisa AAS, bisa ya AAS biasanya, dan spektro yang lainnya. Di sini nanti kita cek, oh Mg-nya sekitar sekian ppm. Oh di situ ternyata ada Cu sekian ppm gitu, sekian ppm. Oh ternyata di situ juga ada Zn sekian ppm. Nah kita cek deh kebutuhan yang diketahui atau yang ada di dalam air yang akan kita alirkan ke media fermentasi ini, apakah sudah termasuk gitu ya, apakah sudah termasuk mikronutrien yang dibutuhkan oleh makhluk hidup tersebut begitu. Kalau semisal iya, maka H2O ini tidak perlu teman-teman treatment begitu. Jadi ini cek ini untuk menentukan kira-kira teman-teman butuh treatment air atau tidak begitu, untuk di treatment airnya atau tidak begitu ya. Selain itu juga kita juga butuh beberapa mineral yang lain. Jadi kita cek kira-kira kadar mineral yang ada di dalam air itu tuh sudah ada garamnya atau tidak, atau sudah ada mineral yang kita larutkan atau kita butuhkan di dalam media fermentasi itu atau tidak. Kalau semisal ada dan kebanyakan, kita proses deionisasi. Tetapi kalau semisal di air itu ada tetapi sedikit, maka kita tinggal tambahkan garam murninya dulu di dalam air tersebut. Begitu teman-teman. Sebentar. Untuk proses
deionisasi air begitu ya, deionisasi air, teman-teman bisa gunakan step yang sama pada saat teman-teman ambil mata kuliah utilitas. Teman-teman yang ambil RBK saya ini udah ambil utilitas belum ya? Di semester lalu atau sekarang baru ambil? Baru ambil, Bu. Oh, baru ambil, oke. Kan tadi ada ionisasi, ada penambahan garam gitu ya, penambahan garam. Ini nanti untuk proses treatment ya. Ionisasi teman-teman akan tambahkan jika semisal air ini kelebihan ya, kelebihan kandungan mineralnya. Kalau kelebihan kandungan mineral yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, dibutuhkan oleh inokulum ya, dibutuhkan oleh inokulum. Nah, biasanya untuk ionisasi air, kalau misalnya kita butuh hilangkan, biasanya kita pakai cation exchanger, kemudian lanjut ke anion exchanger, gitu ya, anion exchanger. Cation exchanger dan anion exchanger. Ini H2O masuk, kemudian kita alirkan ke anion exchanger, sehingga nanti keluarnya air ini sudah hilang mineralnya, hilang atau berkurang begitu ya, berkurang mineralnya begitu teman-teman. Nah, kalau penambahan garam kita tinggal butuh mixing ya. Ini digunakan untuk air yang kekurangan mineral yang dibutuhkan oleh inokulum. Nah, untuk prosesnya kita tinggal tambahkan dia ke dalam mixing tank. Di sini air kita tambahkan, semisal yang kurang Mg kita tambahkan Mg Cl2 yang serbuk ini sekian miligram begitu. Kalau semisal yang kurang Zn kita bisa tambahkan Zn Cl2 padatan berapa miligram, tergantung ini nanti air yang di sini berapa liter. Begitu dia, tergantung nanti keluarnya ada konsentrasi Mg, konsentrasi Zn yang kemudian nanti kita bisa alirkan ke media fermentasi begitu. Itu untuk komposisi yang keempat, teman-teman. Jadi kita sudah ada 4 ya, kenal ya. Makronutrien, mikronutrien, kemudian added value, di sini adalah vitamin dan kawan-kawannya, dan yang keempat adalah air untuk sumber hidrogennya. Dan sumber melarutkan mineralnya tadi. Oke, yang kelima sekarang adalah sumber energi. Nah, sumber energi nanti digunakan untuk melakukan oksidasi, begitu ya, melakukan oksidasi, dan kebanyakan untuk sumber energi suatu media fermentasi akan kita pakai, gitu ya, kita akan gunakan cahaya matahari atau kita gunakan proses oksidasi yang ada di dalam media tersebut sendiri. Nah, sebagian besar dari mikroorganisme industri adalah kemoorganotrof. Dalam artian di sini adalah terjadi reaksi kimia begitu ya, terjadi reaksi kimia yang ada di dalam mikroorganisme tersebut, sehingga memang kita membutuhkan tambahan, bisa jadi tambahan energi melalui cahaya matahari atau kita melepaskan energi, sehingga nanti kita membutuhkan pendingin untuk proses media fermentasinya. Begitu teman-teman. Oke, ini tadi tambahan untuk catatan-catatan tambahan untuk makro gitu ya, makronutrien terkait dengan sumber karbon. Ini lanjut sepertinya tidak terlalu penting. Nah, ini adalah contoh zat begitu ya, contoh-contoh zat yang digunakan untuk mendapatkan sumber karbon. Selain glukosa, kita punya laktosa, molase, kemudian lemak, karbohidrat, dan whey susu. Nah, kalau nitrogen tadi seperti yang saya sampaikan, ada nitrat biasa ya, nitrat DNO3, kemudian urea NH4 NO3 2 kali, amonia NH3, dan garam-garam amonium. Jadi NH4 NO3
kemudian amonium NH4OH atau NH4Cl, begitu teman-teman. Jadi sumber nitrogennya di situ. Bisa teman-teman lihat juga di tabel bahwa kebutuhannya di 12,5 tadi ya, 12,5%. Nah ini mineral, antara lain tadi kita sudah catatkan Mg, PS, Ca, oh ya Ca, Cl ya, jangan lupa itu juga merupakan mikronutrien. Kemudian kita tambahkan lagi untuk selanjutnya, ini contoh mikroorganisme, jadi aplikasi ini nanti mungkin ada yang dipakai untuk teman-teman gitu ya, untuk teman-teman di presentasi mikroorganisme. Untuk susu, untuk kita pakai, untuk kita buat yogurt, kefir, keju, kemudian krim asam, kita bisa pakai yeast, asam asetat, bakteri, dan fungi. Kemudian kalau semisal kita ingin bikin sosis yang difermentasi, kita juga butuh yeast, fungi, Staphylococcus, Streptomyces, kemudian untuk ham juga mikroorganismenya sama. Ini saya menyampaikan kayak contoh gitu ya. Terus kalau untuk membuat sosis ikan, kemudian ikan yang difermentasi begitu, inokulumnya nanti berupa Staphylococcus, kemudian Costicola yang vibrio dan LAB. Ini nanti substratnya dari, kita bisa ambil dari ikan gitu ya, kita bisa ambil dari ikan. Kemudian untuk memfermentasikan acar begitu ya, LAB, kita pakai LAB, nanti teman-teman inokulumnya kita bisa ambil dari kobis, timun, tomat, dan lain sebagainya gitu. Oke, ini insya Allah ini adalah produk yang teman-teman bisa dapatkan. Ini adalah inokulum yang kita akan umpankan di media agar kita bisa menumbuhkan si inokulum tersebut, dan ini adalah bahan baku dari substratnya. Jadi ini adalah substrat, di sini nanti produk, di situ nanti inokulumnya gitu ya. Oke, nah ini yang saya sampaikan terkait dengan kebutuhan oksigen. Ini berarti poin ke-6 ya teman-teman, poin ke-6 terkait dengan kebutuhan oksigen. Nah, terkait dengan kebutuhan oksigen ini nanti tergantung deh. Ini nanti adalah fungsi dari mikroorganismenya. Fungsi dari mikroorganismenya. Secara proses preferensi dia terhadap oksigen, mikroorganisme itu dibagi menjadi beberapa tahap begitu ya, beberapa kelompok. Yang pertama aerob. Jadi aerob itu nanti akan ada beberapa jenis begitu deh. Ada yang disebut dengan fakultatif aerob, ada yang knepnid, mikroorganisme, ada mikroaerofil dan lain sebagainya begitu ya. Tunggu sebentar, saya buka catatan saya dulu. Untuk pembahasan ini saya sudah buat videonya sih sebenarnya teman-teman di YouTube. Jadi untuk jenis yang pertama adalah aerob begitu ya, aerob. Aerob ini secara pengertian dia adalah mikroorganisme yang tumbuh yang membutuhkan oksigen bebas. Begitu ya, membutuhkan oksigen bebas. Jadi kalau kita buat skala diagram begitu ya, grafik, zat yang aerob gitu ya, zat yang aerob ini semisal mikroorganisme ini substratnya, mikroorganismenya yang ada di sini. Ini akan membutuhkan oksigen begitu ya, membutuhkan oksigen dari luar begitu teman-teman. Jadi kita harus injeksikan udara ke dalam, biasanya kita tambahkan udara ke dalam suatu sistem yang aerob begitu ya, agar oksigen yang ada di dalam udara itu bisa terkontakkan dengan mikroorganisme yang aerob tersebut. Lalu yang kedua terkait dengan anaerob. Jadi kalau dulu kan mungkin teman-teman
berpandangan ya bahwa kalau aerob anaerob itu betul-betul dia nggak butuh oksigen gitu ya. Tetapi secara pengertian kalau di ilmu bioproses atau di rekayasa biokimia yang disebut anaerob ini adalah mikroorganisme itu bisa tumbuh teman-teman, tetapi kalau dia tidak diinjeksikan oksigen bebas. Jadi organisme itu hanya butuh oksigen iya, tetapi hanya yang dihasilkan dari proses metabolisme si mikroorganisme itu sendiri. Jadi ini adalah aerob secara skema. Nah, kalau anaerob itu adalah anaerob itu nanti kita nggak nambahkan oksigen, gitu. Kita tidak nambahkan oksigen di situ. Jadi dia tertutup begitu ya, dia tertutup. Nanti mikroorganismenya akan butuh oksigen, begitu ya. Dia akan memanfaatkan oksigen-oksigen yang terlarut, begitu ya, terlarut di dalam substrat dengan inokulumnya sehingga dia memang tidak membutuhkan oksigen yang cukup tinggi. Jadi tidak membutuhkan oksigen yang cukup bebas dari luar. Kecuali berkebalikan gitu ya, berkebalikan di aerob. Kalau aerob di sini juga ada oksigen yang terlarut begitu teman-teman. Di sini ada oksigen yang terlarut, OD gitu ya, oksigen dissolve-nya. Tetapi keberadaan oksigen yang ada di dalam inokulum dengan substrat ini dia tidak cukup untuk si inokulum atau mikroorganisme itu bisa berkembang, sehingga teman-teman membutuhkan oksigen tambahan dari luar agar dia akan menambahkan konsentrasi OD atau oksigen terlarut yang di dalam sistem, sehingga nanti mikroorganismenya bisa berkembang betul begitu. Itu ya, untuk perbedaan yang cukup signifikan adalah hanya di oksigennya diinjek tambahan atau tidak antara aerob sama anaerob. Nah, di bioproses tidak hanya aerob sama anaerob saja nih klasifikasi mikroorganismenya, Dik. Ada juga yang disebut dengan mikroorganisme mikroaerofil. Mikroaerofil ini adalah mikroorganisme yang hanya dapat tumbuh jika konsentrasi oksigen hanya tersedia dalam jumlah kecil, gitu ya, dalam jumlah kecil. Jadi bedanya di aerob dengan mikroaerofil adalah kalau mikroaerofil ini kita tambahkannya betul-betul terukur begitu ya. Di sini kita tambahkan oksigen itu secara terukur, kita kasih valve deh. Kita kasih valve, kita tambahkan oksigen, ini nanti substratnya seperti ini. Jadi dia mikro begitu ya, mikroaerofil. Jadi kalau malah kebanyakan gitu ya. Jadi kalau di sini kalau kebanyakan teman-teman, kalau oksigennya itu terlalu banyak, maka malah justru nanti mati begitu. Si mikroorganismenya malah justru mati karena dengan keberadaan si oksigen terlalu besar, maka akan merusak mikroorganisme merusak metabolisme dari mikroorganisme tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah fakultatif aerob. Biasanya yang disebut dengan ada fakultatif aerob. Intinya kalau fakultatif aerob itu sistemnya signifikan begitu ya. Dia semakin nambah oksigen ya teman-teman. Semakin oksigennya itu kita tambah, maka mikroorganisme atau produk yang kita hasilkan itu akan semakin besar. Itu kalau fakultatif aerob. Jadi semakin banyak oksigen yang kita injek nih ke dalam sistem, nanti mikroorganismenya akan semakin bertambah banyak. Itu kalau fakultatif aerob. Tetapi kebalikannya, Dik. Kalau fakultatif anaerob, pada dasarnya ini kan ceritanya dia nggak butuh oksigen ya. Jadi semakin sedikit kandungan oksigen terlalu di dalam sistem, kita intinya nggak nginjek ya. Kita tidak pompakan nih. Kita tidak pompakan oksigen dari luar. Semakin sedikit begitu, semakin sedikit berarti begini ya, semakin sedikit oksigen, maka mikroorganisme itu nanti juga akan semakin banyak, begitu teman-teman. Jadi di sini kalau fakultatif aerob biasanya untuk mengisolasi produknya itu tuh ada di batch awal, di waktu-waktu awal. Kalau fakultatif anaerob.
Jadi kalau semisal kita punya fermentor gitu ya, fermentor ternyata mikroorganisme teman-teman itu adalah fakultatif anaerob, maka semisal waktunya nih di efektifnya di 7 sampai 10 jam. Maka batch ke-7 gitu ya, di jam ke-7 atau jam pertama setelah si produk itu dihasilkan, ini nanti kualitasnya atau jumlahnya akan jauh lebih banyak dibandingkan jam yang ke-10 begitu, karena semakin sedikit gitu ya, semakin sedikit oksigennya begitu, maka dia akan semakin banyak untuk proses fakultatif anaerob. Balik ya. Jadi yang jam ke-10 itu nanti akan jauh lebih banyak daripada yang jam ke-7. Karena kalau jam 10 kan oksigennya yang terlalu di dalam sistem ini kan lebih sedikit begitu ya teman-teman, sehingga nanti skema mikroorganismenya pun yang tumbuh itu juga akan paling banyak. Tetapi kebalikannya Dek, kalau semisal kita punya fermentor, mikroorganismenya adalah fakultatif aerob gitu ya, fakultatif aerob. Kalau fakultatif aerob kita tambahkan oksigen berarti ya, tambahkan oksigen, dia sama di 7 sampai 10 jam untuk operasinya. Maka produk ini teman-teman isolasi di jam ke-7 itu nanti akan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan jam yang ke-10. Karena injeksi oksigen pertama kan dia kaya ya. Jadi dia kaya banget sehingga nanti jam ke-7 itu nanti biasanya cenderung lebih banyak proses yieldnya. Begitu. Itu 1, 2, 3. Satu lagi adalah aerotoleran anaerob. Jadi aerotoleran itu sama kayak mikroaerofil, hampir mirip begitu teman-teman. Jadi organisme ini dia anaerob, dia tidak membutuhkan oksigen bebas masuk ke dalam sistem, tetapi dia bisa tumbuh juga kalaupun nanti ternyata di suatu detik tertentu tuh tahu-tahu ada oksigen yang masuk atau oksigen yang mengalir, dia tetap bisa hidup begitu. Itu disebut dengan aerotoleran anaerob. Nah, berbeda dengan klasifikasi mikroorganisme yang terakhir berdasarkan preferensinya terhadap oksigen adalah knepnid mikroorganisme. Jadi kalau mikroorganisme knepnid itu malah nggak butuh oksigen gitu Dek, tetapi dia betul-betul membutuhkan presensi dari karbon dioksida atau CO2. Jadi di dalam sistem itu harus ada CO2-nya. Jadi kalau semisal CO2-nya dia tidak sesuai dengan standarnya dia, maka mikroorganisme knepnid ini nanti akan mati, akan nggak bermetabolisme dengan baik begitu. Jadi dari sisi sistem preferensi mikroorganisme terhadap oksigen ada 6 ya penggolongannya, yaitu aerob, anaerob, mikroaerofil, fakultatif aerob ataupun fakultatif anaerob, kemudian aerotoleran, dan satu lagi adalah mikroba knepnid. Nah, berkaitan dengan itu, teman-teman, maka kita akan gambarkan begitu. Ini mungkin slide saya yang terakhir ya. Kita akan gambarkan untuk prosesnya di dalam suatu media fermentasi ataupun nanti fermentor, gimana kalau preferensi oksigen ini tuh betul-betul harus kita jaga. Pertama, kalau mikrobanya knepnid gitu ya. Kalau semisal mikroorganisme itu knepnid yang mana tadi, dia harus butuh CO2 yang ditambahkan atau butuh CO2 menjadi preferensi terkandung di dalam sistem, maka kita butuh tambahan injeksi karbon dioksida. Jadi di sini kita tambahkan CO2 bebas gitu Dek, masuk ke dalam sistem media fermentasi. Begitu. Kalau mikrobanya knepnid. Nah, kemudian selain itu anaerob juga kita sebut dengan obligat anaerob. Jadi ada beberapa yang disebut dengan obligat anaerob. Jadi di sini benar-benar tadi ya, benar-benar tidak mentolerir apapun jika semisal ada oksigen yang masuk begitu, Dik. Jadi di sini mikroorganisme yang obligat anaerob dia nggak bakalan tumbuh kalau ada oksigen yang ada di dalam sistem. Tapi kalau semisal anaerob biasa ya, kalau anaerob biasa sistemnya ini masih ada OD di sini atau oksigen terlarut, dia masih bisa hidup nih inokulumnya.
begitu. Tetapi kalau obligat begitu ya, obligat anaerob itu nanti betul-betul OD pun nggak ada gitu ya. Di sini OD pun juga nggak boleh gitu deh. Jadi oksigen yang ada di dalam sistem substrat dan inokulum ini nanti betul-betul harus kita hilangkan. Nah, untuk menjaga atau untuk menghilangkan oksigen di dalam sistem terkait dengan karena mikroorganisme kita adalah obligat anaerob, maka kita biasanya tambahkan adsorben gitu. Di sini kita tambahkan adsorben yang nanti berfungsi untuk mengikat begitu. Itu untuk mengikat oksigen dan juga kita tambahkan pula mungkin tambahan kalau perlu tambahan karbon dioksida di dalamnya. Jadi kita mungkin bisa injeksikan juga CO2 bebas di dalamnya agar oksigen yang terlarut itu juga akan semakin lebih kecil begitu teman-teman. Tetapi yang paling penting itu adalah adanya ini ya adsorben. Jadi ada dalaman begitu, ada katalis fungsinya untuk mencegah ini adsorbennya nanti di sini, ada di sini begitu. Fungsinya adalah untuk menyerap oksigen agar sistem itu bisa berjalan. Itu ada mikroba knepnip dan obligat anaerob. Oke. Nah, terkait dengan kriteria pemilihan bahan baku yang digunakan dalam media industri, jadi bahan baku yang akan kita pakai itu sama halnya dengan pemilihan bahan baku di proses industri kimia pada umumnya. Ada beberapa faktor yang harus kita persiapkan, yang harus kita pertimbangkan, begitu teman-teman. Yang pertama dan utama adalah harga dari bahan baku tersebut. Harga dari sumber substratnya itu nanti seperti apa, begitu ya. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan ketersediaannya, melimpah atau tidak, kemudian bertabrakan dengan kebutuhan primer manusia atau tidak, begitu. Dipertimbangkan di situ pula, juga ada biaya transportasi, kemudian limbah yang dihasilkan itu mudah diolah atau tidak, begitu. Kemudian komposisinya, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa teman-teman perhatikan untuk memilih bahan baku untuk media industri. Insya Allah seperti itu. Nah, ini contoh untuk jenis-jenis mikroba atau mikroorganisme terhadap preferensinya di suhu. Jadi ada termofilik, ada termofil, ada mesofil, ada beberapa hal. Nanti saya akan link gitu ya, Dek, ya, penjelasan ini di classroom teman-teman untuk bisa teman-teman simak. Dan nanti ada juga selain suhu, jadi preferensi mikroorganisme itu nanti jenisnya ada 3 teman-teman. Terkait oksigen tadi ya, ada aerob, anaerob begitu, teman-teman juga ada preferensinya dia terhadap suhu, ada termofil, ada mesofil, itu, kemudian juga preferensinya terhadap pH. Jadi ada asidogenesis, ada neutrogenesis sama basinogenesis gitu. Nanti ada asidofil, basidofil, dan neutrofil itu untuk mikroba-mikroba yang preferensinya terhadap pH. Nanti 3 video itu nanti akan saya link untuk menambah penjelasan saya ya, karena saya terlambat tadi. Nah, ini tadi contoh untuk bakteri yang berperan, bahan bakunya, ini inokulumnya sama substratnya. Ini mungkin tambahan jika semisal saya tadi belum menambahkan di tabel yang sebelumnya ya, teman-teman. Oke, itu untuk media. Sebentar, terkait dengan itu saya akan contohkan dulu sebelum saya tutup. Oke. Sebentar, saya akan cek untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi ini contoh ya teman-teman, saya akan share satu saja untuk contoh media fermentasi di beberapa aplikasi di industri bioproses. Nanti saya mungkin bisa share lebih lanjut minggu depan ya teman-teman. Ini adalah contoh untuk media fermentasi yang sering dipakai untuk di industri bioproses. Yang pertama adalah MSA atau mannitol salt agar. Ini adalah salah satu media fermentasi yang digunakan begitu untuk Staphylococcus aureus. Jadi kalau besok di industri ini teman-teman pengen membuat produk yang ternyata mikroorganismenya dari Staphylococcus aureus, maka teman-teman bisa pakai media berupa mannitol salt agar begitu, berupa mannitol salt agar. Nah, ini adalah beberapa poin begitu ya yang berkaitan dengan mannitol salt agar. Mannitol salt agar ini mendorong pertumbuhan sekelompok bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri yang lain. Nah, karena mannitol salt agar ini selektif begitu ya, sifatnya memang biasanya media fermentasi itu selektif, teman-teman. Jadi kalau di situ ditambahkan inokulum dengan variasi tertentu, ternyata kalau mannitol salt agar itu hanya bisa menumbuhkan Staphylococcus. Jadi kalau di sana ada Streptococcus, kemudian ada Saccharomyces masuk ke mannitol salt agar, di MSA itu nanti si Saccharomyces itu dan si Streptococcus itu nanti tidak akan tumbuh gitu ya, tidak akan tumbuh. Yang bisa tumbuh adalah hanya Staphylococcus aureus ini. Begitu. Nah, selain itu, ini adalah nutrisi. Jadi setiap media akan membutuhkan komposisi nutrisi yang berbeda-beda. Dan ini nanti juga tergantung, biasanya masa ini sangat tergantung dengan bakterinya tadi. Jadi kalau di sini masa angka ini, besaran angka ini akan tergantung dengan kebutuhan si Staphylococcus tadi. Jadi kalau semisal dia ternyata butuh kasein di 5 gram, dia juga butuh peptin 5 gram, dia butuh beef extract, jadi bisa dibuat begitu, beef extract daging, ekstrak daging 1 gram, sodium klorida untuk nutrisinya, untuk mikronutrisinya di 75 gram, terus mannitolnya 10 gram, kemudian fenol merah dan lain sebagainya, agarnya sekian. Jadi ini untuk membuat medianya begitu ya teman-teman, untuk membuat medianya. Nah, lalu kemudian di sini fungsi begitu, fungsi dari komposisi tadi. Begitu. Jadi semisal pepton dan ekstrak daging sapi untuk memasuk nitrogen, vitamin, mineral, dan asam amino yang penting untuk pertumbuhan Staphylococcus. Kemudian konsentrasi NaCl halus 7,5% untuk menghambat sebagian atau seluruh mikroorganisme bakteri selain Staphylococcus. Kemudian NaCl juga dipasok gitu ya untuk menambahkan elektrolit esensial untuk transportasi dan kesetimbangan osmotik. Dan di mannitol salt agar gitu ya, MSA, dia adalah karbohidrat yang difermentasi sehingga nanti akan ada indikator, makanya kita butuh fenol merah gitu ya di sini nanti untuk mengindikasi kalau semisal di dalam mannitol salt agar ini nanti ada karbohidrat yang terfermentasi oleh Staphylococcus begitu teman-teman. Jadi kayak gitu, ini contohnya. Jadi Staphylococcus atau inokulum Staphylococcus yang kita injeksikan di dalam MSA itu nanti akan tumbuh, kalau sudah tumbuh banyak nanti bentuknya kayak gini begitu deh. Dan fenol merah tadi akan mengindikasi, jadi kalau di dalam mannitol agar itu tadi kita mungkin tambahkan si Staphylococcus aureus dan satu lagi jenis dari Staphylococcus markenses gitu ya. Ternyata mikroorganisme yang Staphylococcus markenses ini dia bisa mensekresi karbohidrat begitu, bisa mensekresi karbohidrat sehingga fenol merah itu bereaksi menjadi merah begitu teman-teman. Gitu sih Dek. Jadi untuk fungsi dari MSA adalah untuk menumbuhkan si Staphylococcus
aureus begitu. Jadi kalau sudah kuning semua, ini nanti kita ekstraksi begitu, Dik. Jadi kalau semisal bakteri ini sudah terbentuk, sudah tumbuh gitu ya, kita ekskresi, kita alirkan ke fermentor untuk nanti kita pakai untuk membuat produk yang baru dari substratnya. Staphylococcus aureus tadi digunakan untuk coba ada datanya enggak? Nah, ini untuk sosis begitu ya. Sehingga kalau pengen bikin sosis begitu teman-teman yang difermentasi, maka bahan bakunya nanti daging sapi begitu, teman-teman tambahkan bakteri Staphylococcus yang sudah teman-teman tumbuhkan di dalam media, nanti jadi deh sosis yang fermentasi tersebut. Begitu. Insya Allah nanti saya akan lanjutkan ya. Minggu depan. Selain MSA ada juga BSA, bersat agar, ada juga Salmonella Shigella agar. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut teman-teman. Insya Allah seperti itu dulu ya untuk siang hari ini, karena kebetulan saya salah satu juga ada agenda lagi. Sebelum saya tutup teman-teman, saya cek gateway kalian dulu ya. Ada 36 mahasiswa, di sini ada 31, maka saya buka presensi dulu. Mohon kalian buka gateway kalian ya, teman-teman. Jadi untuk tambahan waktu atas keterlambatan saya, nanti mohon bisa menyimak preferensi mikroorganisme berdasarkan oksigen, suhu, dan pH ya, Dik. Setelah ini, atau mungkin bisa di review sambil jalan. Untuk teman-teman RBK kelas A pertemuan 2, ini media fermentasi. Saya share screen dulu untuk Chrome saya, sebentar. Oke. Jadi besok kita presensinya 2 kali ya teman-teman, jadi saya harap kalian bisa hadir. Lengkap begitu. Oke, saya buka ya untuk QR code-nya. Seperti itu 580 MNCK. Baik, sambil kalian presensi, kita tutup kuliah siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Insyaallah minggu depan saya on time karena tadi ada faktor aja jadinya telat. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang sudah presensi bisa live. Billahi bisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.